Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya, Om Swastiastu, Yahobu, maju ajua, anjua jua, ahoy, horas. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terkasih dan tersayang, opung partukubusi sintua Dr. Marolo Putagaul untuk pagi hari Minggu ini mengajak kita untuk sebentar bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan sebelum kita pergi ke rumah ibadah kita masing-masing atau tempat yang kita tuju untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25. Firman-Mu Tuhan Allahku. Firman-Mu Tuhan Allahku tak ternilai bagiku. Ku jadikan peganganku di tiap langkah hidupku. Kalau bukan firman Tuhan, dasar iman umat-Mu, apakah dasar yang kuat selain firman Tuhanku? Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa Surgawi, sebelum kami pergi beraktivitas atau pergi ke rumah-Mu yang kudus, pada pagi hari ini kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Berhapi berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat, terkasih dan tersayang, marilah kita baca firman Tuhan yang terdiri atau tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 26. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Aila alai naubigi hataki hapedang diulahon sipatudoson may tuharak na oto na paulihon bagas na di atas ni rihit ido sahakna. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but everyone who hears the words of mine and does not put them into the practice is like a policeman who built his house on sand, thus reading the words of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar firman-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat, terkasih dan tersayang, firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 26 ini menegaskan kepada kita bahwa kita hendaknya mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Seperti dalam doa penutup tadi. Bapak Ibu,
jelas dikatakan tegas sekali bahwa Tuhan mengatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya sama dengan orang bodoh. Sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita tahu kalau kita mau bangun rumah, yang pertama sekali harus kita lihat kondisi pondasinya, yaitu dasar atau landasan yang kuat. Kalau dibangun rumah di atas pasir, niscaya akan bisa berdiri dengan tegak, kokoh, tidak akan mungkin. Karena apa? Pasir itu ketika datang angin bisa dihembus, lalu longsor. Atau ketika datang hujan, maka akan tergerus di bawah aliran hujan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, sudah dikatakan barang siapa yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Untuk itu diingatkanlah kita supaya firman Tuhan yang kita dengar hendaknya kita lakukan, kita kerjakan di dalam hidup kita. Kita praktekkan sehingga firman itu menjadi tumbuh dan menjadi berkat bagi kita. Sungguh indah, sungguh luar biasa apabila kita melakukan firman Tuhan, maka kita menjadi hidup benar sesuai dengan hukum atau firman Tuhan. Mampukah kita melakukan firman Tuhan? Pertanyaan yang sangat-sangat krusial. Mungkin ada yang menjawab, saya tidak mampu. Mungkin ada yang menjawab, saya setengah-setengah mampu. Mungkin ada yang menjawab, saya mampu. Kemampuan kita, jangan kita yang membuat. Tetapi kemampuan itu harus datang dari Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan, sumber energi. Kalau kita pun makan, tidak akan menjadi tenaga, tidak menjadi kekuatan bagi kita kalau Tuhan tidak memberkati makanan itu menjadi darah daging dan kekuatan bagi kita. Maka firman Tuhan ini mengikhtiarkan, menyampaikan, menegaskan kepada kita, kiranya kita ketika mendengar firman Tuhan, sewajibnya, seharusnya kita melakukannya. Karena divonis oleh Tuhan sendiri pada saat ini dengan bahasa yang sangat sederhana, sangat jelas, sangat mudah dimengerti. Karena apa? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kiranya kita dapat mendengar perkataan Tuhan lalu melakukannya, sehingga kita menjadi tidak sama dengan orang bodoh, tidak sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Karena memang kita manusia harus berpikir dan juga kita harus melihat jika kita mau berbuat atau melakukan sesuatu. Ingat, para arsitek ketika mau membangun rumah, jelas harus dilihat dulu tempat, kondisi,
keadaan struktur, sehingga ketika membangun itu dia menjadi kokoh. Kita tahu seperti arsitek daripada orang Jepang yang negaranya adalah daerah gempa, mereka bisa mampu mendirikan rumah walaupun gempa di sana sangat-sangat mengkhawatirkan, namun bisa dikondisikan dengan membuat suatu pembangunan yang kokoh sehingga tahan gempa. Demikianlah ketika kita dalam mendengar firman Tuhan, kita harus mendengar lalu menyampaikan, menerimanya, lalu menguatkannya di dalam prinsip koridor kehidupan kita dengan kokoh, maka pondasi iman kita menjadi kuat. Rancangan kita adalah melihat, mendengar, memperhatikan, menganalisis, lalu melakukan. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk mendengar, melihat, menganalisis, lalu melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami juga pada pagi ini mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan mengingatkan kami, kiranya kami bukan seperti orang bodoh, tetapi kiranya kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapa Surgawi, berkati dan kuatkanlah kami, bimbing dan arahkanlah kami Tuhan, agar mampu melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu pada minggu yang indah ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat rezeki bagi kami, bagi saudara-saudara kami, bagi sahabat kami, bagi famili kami. Kiranya dimanapun kami berada, Tuhan kucurkan berkat-Mu berlimpah-limpah. Bapa Surgawi, kami tahu kami adalah manusia lemah penuh dosa. Untuk itu Tuhan, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, kiranya urapi berkatilah pemerintah kami, Presiden Republik Indonesia hingga kepala lingkungan, agar mereka memiliki hikmat daripada Tuhan untuk memimpin negara kami. Bapa Surgawi, beri hikmat juga badan legislatif dan yudikatif, sehingga mereka bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami memohon kepadamu melalui hamba-Mu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin, kiranya Provinsi Tapanuli Tuhan disahkan, diwujudkan, di mana kami sudah lama mengimpikan, mendambakan, yang didahului Allah oleh orang-orang terdahulu kami, orang tua kami, panitia Pemrakarsa Tapanuli dan pejuang Provinsi Tapanuli yang dahulu, mulai dari almarhum MB Huta Galung, almarhum Manaur Silitonga, dilanjutkan Insinyur Chandra GM Panggabean dengan sekretarisnya Insinyur Hasudungan Butar-Butar MSI, dan bendaharanya Dr. Andus Nurdin RP Manurung, dan diteruskan lagi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Bapak JS Simatupang SHCRGP, Benhard Siahan, Korliston Sijabat, dan Insinyur Rustam Effendi Siregar, dan juga para putra-putri Tapanuli yang ada di Bonan Pasogit maupun di perantauan. Secara khusus Tuhan, tokoh kami Luhut Binsar Panjaitan, kiranya Tuhan berkati agar memperhatikan permohonan
para putra-putri Tapanuli ini. Karena kami tahu beliaulah yang dekat dengan pemimpin atau Presiden Republik Indonesia. Terpuji, termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas, salam sehat dari Opung Partuku Busi. Sintua Dr. Maroluk Utagale PD Dameria Aritonang SPD pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Selamat hari Minggu, selamat melayani dan dilayani. Kiranya ibadah kita untuk hari Minggu ini menjadi berkat bagi kita dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.